Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 2024 01103103100007. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil PPT Profesor saya dengan judul proposal Upaya Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Siswa Melalui Pembelajaran PKN yang Inovatif. Baik, langsung saja ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi wawasan kebangsaan siswa saat ini? Yang kedua, bagaimana inovasi pembelajaran PPKN dapat meningkatkan kewawasan kebangsaan siswa? Yang ketiga, strategi pembelajaran apa yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam pembelajaran PPKN? Baik, langsung saja ke tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai kebangsaan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam mempelajari PPKN. Yang ketiga, mengembangkan model pembelajaran inovatif berbasis proyek, digital, dan kontekstual. Adapun poin dari bab 2, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam keberagaman, kesatuan, dan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai landasan fundamental kehidupan bernegara menurut Nasution 2019. Wawasan kebangsaan mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap, dan psikomotorik atau tindakan yang saling melengkapi untuk menciptakan warga negara yang utuh. Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan sangat penting terutama bagi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks pendidikan, wawasan kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini dan diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran, terutama pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Wawasan kebangsaan memiliki peran strategi dalam membentuk karakter bangsa dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tujuan utama dari wawasan kebangsaan adalah untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Adapun tujuan-tujuan wawasan kebangsaan secara rinci. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Wawasan kebangsaan bertujuan membangun kesadaran setiap warga negara akan pentingnya mencintai dan membela tanah air dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, wawasan kebangsaan diperlukan untuk menjaga solidaritas dan mempererat tali persaudaraan antara negara, lintas suku, agama, dan wilayah. Yang ketiga, menanamkan semangat nasionalisme. Melalui wawasan kebangsaan, masyarakat diarahkan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Wawasan kebangsaan mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga kebutuhan wilayah negara serta mempertahankan kedaulatan dari ancaman separatisme, radikalisme, dan intervensi asing. Yang kelima, membentuk karakter bangsa yang berjiwa Pancasila. Wawasan kebangsaan bertujuan membentuk sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan kebinekaan.
Yang keenam, menghindari disintegrasi bangsa dengan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya hidup rukun dan menghargai perbedaan. Wawasan kebangsaan membantu mengurangi potensi konflik horizontal yang bisa mengarah pada perpecahan. Yang ketujuh, mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ke-8, meningkatkan keutuhan nasional. Kebangsaan juga menjadi dasar dalam membangun kebutuhan ideologi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan keamanan dalam menghadapi tantangan global. Yang ke-9, menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Wawasan kebangsaan mendidik masyarakat agar memahami, menghargai, dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai bagian dari bangsa dan negara. Yang ke-10, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dengan wawasan kebangsaan, warga negara diharapkan ikut serta secara aktif dalam pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Wawasan kebangsaan tidak lahir begitu saja, melainkan muncul dari dinamika sejarah, kondisi geografis, keagamaan budaya, serta tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ada beberapa latar belakang utama yang melandasi perlunya wawasan kebangsaan. Yang pertama, sejarah penjajahan dan perjuangan bangsa. Yang kedua, keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bangsa. Yang ketiga, letak geografis yang strategis. Yang keempat, ancaman terhadap peraturan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang kelima, globalisasi dan modernisasi. Yang keenam, perlu kesadaran kolektif dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, perumusan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, langsung saja kita akan beralih ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian dalam program ini dilaksanakan secara sistematis melalui tahap pertama, yaitu yang pertama, studi awal. Tahap ini meliputi pengumpulan data awal mengenai tingkat wawasan kebangsaan siswa melalui observasi, kelas, dan wawasan dengan siswa serta guru. Tujuan dari studi awal ini adalah untuk menetapkan kondisi aktual dan menjadi dasar penyusunan model pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, perancangan pembelajaran. Berdasarkan hasil studi awal, dilakukan penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP inovatif, media pembelajaran digital, lembar kerja proyek, dan rubrik penelitian. Yang ketiga, implementasi pembelajaran. Tahap ini merupakan pelaksanaan langsung di kelas oleh guru PPKN siswa, dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, presentasi, debat, dan simulasi. Peran guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif untuk mengukur keberhasilan program. Evaluasi meliputi penelitian kognitif atau tes, efektif atau sikap dan partisipasi, dan psikomotorik, produk proyek karya siswa. Hasil evaluasi dianalisis untuk mengetahui efektivitas pembelajaran inovatif ini. Baik, kesimpulan dari metode penelitian program tersebut adalah penggunaan pendekatan sistematis terdiri 4 tahap. Yang pertama, studi awal, perancangan pembelajaran, implementasi pembelajaran, dan evaluasi. Studi awal menetapkan kondisi awal wawasan kebangsaan siswa, perancangan pembelajaran menghasilkan perangkat pembelajaran inovatif yang terintegrasi, dan pendekatan kontekstual, teknologi digital, dan metode aktif. Implementasi pembelajaran melibatkan siswa aktif dalam kegiatan berbasis proyek. Evaluasi yang
komprehensif atau kognitif, efektif, dan psikomotorik. Mengukur keberhasilan program secara keseluruhan, metode ini menekankan pada partisipasi aktif dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.